Berani nggak dia ngomong seperti ini di hadapan Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan, tuh, Yahudi Ortodoks sama dengan Muhammad SAW. Sama-sama jenggotnya panjang. Sama-sama memiliki jenggot yang panjang. Sama persis Pak udah. Berani nggak itu? Kecuali orang-orang Islam akan mengatakan, dia ini galil adab. Dia ini orang nggak ada adab terhadap Nabi Muhammad SAW. Pasti. Bukankah Nabi SAW itu jenggotnya tebal? Bukankah Nabi Muhammad SAW jenggotnya lebat? Naam. Nggak ada yang mengingkarinya. Hatta umat Islam, hatta umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan dan tuduhan-tuduhan yang disematkan untuk kawan-kawan salafi. Yang mana tuduhan ini seandainya dibiarkan dan seandainya didiamkan, maka ini akan merusak. Dan ini akan sangat bahaya sekali. Perhatikan ayyuhal ikhwatul kiram. Tuduhan ini adalah pernyataan bahwasanya orang-orang salafi itu seperti Yahudi Ortodoks. Itu kata mereka. Seperti Yahudi Ortodoks. Perhatikan, ucapan ini datang dari kawan kita Ar-Razi Hashim. Dan ini bukan tuduhan semata, dan ini ada rekamannya. Faddal antum dengar. Faddal antum dengar. Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi salafi, ajaran salafi. Sama, jenggotnya sama. Syuf. Antum udah dengar semua itu? Tuduhan-tuduhan bahwasanya Yahudi Ortodoks itu seperti Salafi atau Salafi seperti Yahudi Ortodoks. Perhatikan ayyuhal ikhwatul kiram. Kita akan membantah tuduhan pertama. Di sini dia mengatakan, perhatikan, bahwasanya Yahudi Ortodoks itu mirip dengan teman-teman kita Salafi, Pak. Jenggotnya persis sama. Syuf, ayyuhal ikhwatul kiram, tidakkah kawan kita ini si Ar-Razi Hashim ini berpikir sejenak saja bahwasanya umat Islam memelihara jenggotnya karena Nabi Muhammad SAW memelihara jenggotnya? Selesai bas. Berani nggak si fulan ini mengatakan, nih Pak, lihatlah Nabi Muhammad SAW mirip Yahudi Ortodoks tuh, jenggotnya persis Nabi Muhammad SAW, jenggotnya sama persis dah, sama-sama lebat. Berani nggak itu? Kecuali orang-orang Islam akan mengatakan dia ini galil adab, dia ini orang nggak ada adab terhadap Nabi Muhammad SAW. Pasti. Bukankah Nabi SAW itu jenggotnya tebal? Bukankah Nabi Muhammad SAW jenggotnya lebat? Naam, nggak ada yang mengingkarinya. Hatta umat Islam. Anda nggak tahu, dia nggak tahu bahwasanya Nabi itu memiliki jenggot yang lebat, atau dia nggak tahu bahwasanya, atau dia cuma memfitnah gitu. Udah tahu nih bahwasanya Nabi jenggotnya lebat, tapi ya cuma hawa nafsu. Anda nggak tahu. Ya Anda husnudzon, dia nggak tahu hadisnya bahwasanya Nabi SAW itu memiliki jenggot yang panjang. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Pertama, jenggot Rasulullah SAW itu jenggot yang panjang dan juga jenggot yang lebat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jabir ibn Samurah menceritakan sifat jenggotnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syamita muqaddamu ra'sihi wa lihyati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah mulai beruban jenggot depannya, dan juga kepala depannya, rambut depannya udah mulai beruban. Wa kana idza dahana lam yatabayyan. Kalau Nabi Muhammad SAW pakai minyak rambut, nggak kelihatan ubannya, samar-samar ubannya. Wa idza sya'itha ra'suhu tabayyan. Dan seandainya udah kering rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, minyak rambutnya udah kering, maka terlihat ubannya. Apa kata Jabir ibn Samurah? Wa kana katsira sya'ril lihyah.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang panjang. Afwan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang panjang. Ini kata Jabir bin Abdullah, wa kana katsira sya'ril lihya. Nabi SAW jenggotnya panjang. Ini kata para sahabat Nabi SAW. Apakah berani kita mengatakan Nabi SAW itu lihat kayak Yahudi Ortodoks? Sama persis Pak kayak Yahudi Ortodoks tuh Rasul SAW. Berani nggak kita seperti itu? Na'udzubillah. Kenapa dituduhkan kepada Salafi? Salafi ini cuma ngikut Rasul SAW. Bas, selesai. Nggak ada hal-hal yang lain, bukan hawa nafsu, bukan hal-hal mengikuti tradisi orang Yahudi. Mustahil. Mustahil. Itu satu, jenggotnya Rasulullah SAW panjang. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin. Semua Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semua jenggotnya panjang, semua jenggotnya lebat. Berani nggak dia mengatakan, tuh lihat Pak, Yahudi Ortodoks sama kayak Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali, semua sama. Berani nggak? Dan Anda nggak dusta. Ini kata para ulama Islam, dari zaman ke zaman Khulafaur Rasyidin jenggotnya semua lebat, nggak ada yang lain. Semuanya dari zaman ke zaman. Dan diceritakan dari zaman ke zaman. Antum buka kitab para ulama, salah satunya adalah Tarikhul Khulafa. Disebutkan kana Aliyun Syekhan Samina. Ali ibn Abi Thalib ada seorang yang udah tua, samin, dalam keadaan gemuk. Katsira syar, asla katsira syar. Di rambutnya itu ada yang botak, tapi rambutnya aslinya lebat, tapi ada yang botaknya. Raba'atan ilal qasri adimil batn. Dan dia ini dalam keadaan yang tengah-tengah tapi condong ke pendek. Jadi nggak terlalu tinggi tapi tengah-tengah tapi condong ke pendek. Azimal batn, perutnya agak besar. Azimal lihyati jidda, jenggotnya Ali itu sangat lebat sekali. Syuf. Ini diceritakan dan sahih. Itulah Ali bin Abi Thalib. Kana azimal lihyati jidda, sangat besar sekali jenggotnya Ali bin Abi Thalib. Qad mala'at ma baina mankibaihi bayda'a ka'annaha qatnun. Jenggotnya itu telah memenuhi dua pundaknya, saking lebatnya jenggotnya Ali bin Abi Thalib. Syuf, jenggotnya Ali bin Abi Thalib itu saking lebatnya, besarnya jenggot Ali bin Abi Thalib itu sampai apa? Memenuhi kedua pundaknya. Baydha, warnanya putih semuanya, ka'annaha qatnun, seakan-akan dia itu kapas. Berani nggak? Ini orang Ortodoks banyak loh seperti ini. Tapi berani nggak dia mengatakan Ali ibn Abi Thalib, lihat tuh Pak, jenggotnya kayak Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks seperti itu. Berani nggak dia ngomong seperti itu? Kecuali itu keluar dari hal galil adab, kekurang ajaran kita terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam ini kita kurang ajar terhadap syariat Islam kalau kita mengatakan seperti itu. Hati-hati ayuhal ikhwatul kiram. Enggak cuma Ali ibn Abi Thalib khalifah yang terakhir. Khalifah sebelumnya Utsman ibn Affan. Disebutkan oleh para ulama, akhraja Ibnu Asakir min turuk. Ibnu Asakir mengeluarkan dari banyak jalan, dari banyak jalan. Anna Utsman kana rajulan rab'atan. Bahwasanya Utsman ibn Affan itu adalah seseorang yang rab'ah, tengah-tengah. Laisa bil qasiri wala bit tawil, yang dia enggak pendek tapi dia juga enggak tinggi. Hasanal wajhi, wajahnya sangat tampan sekali. Abyad musyraban bihumrah, orangnya Utsman ini wajahnya abyad, putih, musyraban bihumrah. Akan tapi kemerah-merahan wajahnya. Kalau kena panas langsung merah, putih tapi. Katsiral lihyah, jenggotnya sangat banyak. Jenggotnya sangat banyak. Berani nggak dia mengatakan, tuh lihat Utsman ibn Affan tuh Pak, Yahudi Ortodoks itu, lihat tuh jenggotnya kayak Utsman ibn Affan. Berani nggak ngomong seperti itu? Kecuali keluar dari kekurang ajaran terhadap syariat Islam. Pertama, ana nggak tahu, wallahu alam, mungkin karena dia nggak tahu hukumnya. Kita kasih uzur, selesai, bas. Kita kasih uzur. Mungkin dia nggak tahu hadis, atau dia terpleset, atau dia nggak sengaja. Ini kenapa bahaya sekali? Bahaya sekali. Jangan sampai kita umat Islam, kita ini berbeda, itu nggak ada masalah sama sekali. Bantah membantah itu biasa. Dan bahkan ini menjadi tradisi para ulama, fulan dibantah, fulan membantah, itu biasa, akhi. Namanya itu tanasuh, saling menasihati dengan kebenaran dan juga dengan kebaikan. Biasa hal itu.
Tapi kalau kita sampai berdusta dalam berhujjah, nas'alullah salamatu wal afiyah, tidak ada satupun ulama yang berhujjah dengan kedustaan. Lah, enggak ada. Enggak ada yang seperti itu. Ini bahaya sekali ayyuhal ikhwatul kiram. Enggak cuma Utsman ibn Affan, Umar juga sama, Abu Bakar juga sama. Taib, kita sebutkan terakhir Umar bin Khattab. Apa kata para ulama? An Abi Raja al-Ataridi, dari Abu Raja al-Ataridi. Dia mengatakan kana Umaru rajulan tawila jasima. Umar bin Khattab ini adalah orang yang tinggi, jasim, besar. Tawila, tinggi orangnya. Asla' syadidas sala'. Umar bin Khattab ini botak orangnya. Abyad syadidal humrah, putih tapi sangat kemerah-merahan. Fi aridaihi khiffah. Di jambangnya itu terdapat apa? Ketipisan, enggak terlalu tebal, tipis dia. Sublatuhu kabirah, tapi kalau jenggotnya sangat besar sekali. Syuf. Semua ini sahih ayyuhal ikhwatul kiram. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita ini kurang ajar kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, terlebih kepada Rasulullah SAW yang mereka ini memiliki jenggot, radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka semua memiliki jenggot, dan sallallahu alaihi wasallam juga memiliki jenggot yang lebat. Kita katakan, tuh, lihat tuh Yahudi Ortodoks tuh memiliki jenggot yang lebat, sama kayak apa? Utsman ibn Affan, sama kayak Ali ibn Abi Thalib, sama kayak Umar bin Khattab, sama kayak Abu Bakar, terlebih sama kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini galil adab terhadap syariat Islam, terhadap para ulama, terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dia perlu tahu dalam berhujjah itu jangan seperti itu. Ini hujjah yang receh, hujjah yang sangat ringan, hujjah yang sangat ya hujjah abu-abu, ya cuman abu lah dia berterbangan. Bukan satu hal yang berat. Ini ayyuhal ikhwatul kiram. Perhatikan, hujjah ini hujjah yang sangat-sangat lemah sekali. Kenapa? Perhatikan, banyak syariat dalam agama Islam seperti Yahudi Ortodoks. Syuf, kalau seperti itu, nanti akan ada orang-orang yang membenci Islam mengatakan, tuh lihat Islam, sama seperti Yahudi Ortodoks, sama-sama diharamkan makan babi. Kita nggak apa-apa makan babi. Nanti akan ada yang ngomong seperti itu. Yahudi Ortodoks diharamkan makan babi. Nabi Muhammad SAW dan umatnya diharamkan juga makan babi. Sama-sama diharamkan. Nanti kalau ada orang yang benci Islam, dia akan disamakan Islam dengan Yahudi. Dia mengatakan, tuh lihat tuh Islam, sama kayak Yahudi, nggak ada bedanya. Kita nggak apa-apa lah. Kenapa? Itu lihat, Yahudi diharamkan makan babi, Islam juga sama rupanya ikut-ikut agama Yahudi. Anda nggak dusta. Disebutkan dalam Taurat, dalam kitab imamat. Disebutkan. Perhatikan di sini. Anda nukilkan. Anda nggak buat sendiri, Anda nukilkan dalam Taurat. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagi engkau. Yahudi, ini syariat Yahudi ya. Haram itu bagi engkau, babi hutan. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan. Syuf, haram. Yahrumu akluhu, haram dimakan. Dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Najis. Najis. Najis dia ini dalam Taurat, syariat mereka. Haram semua itu bagi engkau. Nanti ayyuhal ikhwatul kiram, kalau ada orang-orang yang membenci Islam akan mengatakan, tuh lihat tuh Islam sama seperti Yahudi, sama-sama mengharamkan makan babi. Agama mereka agama yang cela, agama mereka agama yang hina. Akan terus ada seperti itu ayyuhal ikhwatul kiram. Nggak usah jauh-jauh, sampai ibadah saja. Kalau ada orang yang membenci Islam akan mengatakan hal yang sama. Tuh lihat tuh orang Islam sama-sama beribadah di depan tembok, sama kayak apa? Yahudi beribadah di depan tembok, umat Islam beribadah di depan tembok Ka'bah. Ada yang mengatakan hal seperti itu. Apakah akal kita nerima? Apakah kita mau nerima gitu aja? Tidak. Bukan berarti ketika ada persamaan dalam syariat langsung apa dikatakan sama. Jangan. Hakikatnya tetap beda ayyuhal ikhwatul kiram. Kita nggak ada meniru mereka, kita nggak ada meniru Yahudi. Kita ini hanya meniru Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan oleh Rasul kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Apa yang Rasul nggak mau ya kita tinggalkan, kita buang. Selesai, bas itu dia. Kalau hujah seperti ini banyak akan terjadi hujah-hujah yang lain yang sangat rentan dan itu terlalu tergesa-gesa dalam berhujah. Ana ingatkan ya, ana nggak ada kebencian, ana bukan karena hawa nafsu, bukan, tapi tanasuh, saling menasihati. Ana yakin dia ini terpleset, ana yakin dia ini silap lidah dan sebagainya. Mungkin ana husnuzan, mungkin dia silap lidah dan sebagainya. Ya kalau kita berbeda ayyuhal ikhwatul kiram, buktikan dengan hujah, bukan dengan kedustaan-kedustaan, apalagi dengan fitnah-fitnah seperti ini. Apalagi yang sampai ke batas syariat Islam yang dihinakan. Hatta syariat Islam yang dihinakan. Memelihara jenggot ini syariat Nabi Muhammad SAW, perintah Nabi.
Tidakkah dia mengetahui hadis yang sahih? Nabi mengatakan aful liha wa qasus syawarib, peliharalah jenggot, wa qasus syawarib, dan potonglah kumis. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tentang masalah jenggot. Udah kita bantah. Kalau dia mengatakan tuh lihat tuh Yahudi sama dengan kawan-kawan kita Salafi, sama persis jenggotnya Pak, sama-sama jenggotnya lebat, kita bantah balik. Berani nggak dia ngomong seperti ini di hadapan Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan tuh Yahudi ortodoks sama dengan Muhammad SAW, sama-sama jenggotnya panjang, sama-sama memiliki jenggot yang panjang, sama persis Pak. Udah, berani nggak itu diucapkan? Sama Umar bin Khattab ucapkan di hadapan beliau radhiyallahu taala anhu, ucapkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ucapkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ucapkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berani nggak? Berat ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu jangan sampai kita memfitnah.